kita berada di lampu tengah, di mana sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Dr. JH bagaimana kelanjutannya. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap ikuti kita di Monitor TV Lampung. Pemirsa Monitor TV, kali ini kita langsung bersama dengan Dr. JH, di mana kita pagi hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Seperti apa penjelasannya tentang pola hidup sehat? Baik Pak Dr. JH, Ya. Penjelasannya tentang mengenai pola hidup sehat nih Pak. Oke, terima kasih teman-teman dari Monitor TV. Saya coba sampaikan secara singkat saja ya, secara singkat. Pada prinsipnya sehat itu sendiri, sebelum kita membahas tentang masalah sehat, kita harus tahu dulu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari ada dua bagian, yaitu ada lahiriah, ada batiniah. Jadi ada jasmani, ada rohaninya. Nah, dua hal ini kalau kita mau berbicara tentang apa itu sehat, berarti bukan hanya bagian parsial atau sebagian saja di antara keduanya, tapi kedua-duanya justru harus menjadi sehat. Nah, sekarang apa yang dikatakan sehat itu sendiri? Sebenarnya tubuh kita ini tidak begitu ribet atau tidak begitu sulit sebenarnya untuk kita bagaimana menjaga kesehatan itu. Yang penting kita mengenal, yang penting kita memahami sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Seperti halnya seperti ini. Ada sebuah bahasa yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Nah, berarti kalau misalnya ada dua bagian tadi, secara lahiriah dan batiniah atau mungkin jasmani dan rohani, apa yang dimakan oleh si jasmani maka akan membentuk jasmani itu menjadi seperti apa. Dan apa yang dimakan oleh si rohani maka itu akan membentuk rohaninya menjadi seperti apa. Nah, artinya saya suka menganalogikan seperti ini. Tubuh kita itu adalah alam. Tubuh kita ini adalah sebuah alam semesta juga, sama halnya seperti dunia, sama halnya seperti bumi. Artinya yang kita butuhkan di sini adalah sebuah keseimbangan. Keseimbangan apa? Baik itu keseimbangan makanan, keseimbangan minumnya, atau juga keseimbangan kebutuhan cairan. Saya juga tadi sempat mengatakan bahwa 70% tubuh manusia ini adalah cairan. Artinya yang kita jaga adalah stabilitas jumlah cairan tubuh di dalam tubuh kita, dan dari mana asal muasalnya. Nah, semakin banyak zat-zat yang masuk ke dalam tubuh ini yang zatnya bentuknya alami asal usulnya, maka justru akan membangun tubuh alam ini menjadi lebih baik juga. Tapi semakin banyak zat-zat yang non alami atau kimia yang masuk ke dalam tubuh, itu pun akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Itu kalau dari komponen apa yang dimasukkan. Sekarang kalau kita bicara tentang hal yang lain juga, begitu juga kalau seandainya kalau berlebihan dalam jumlah yang dimasukkan ke dalam tubuh juga pasti akan mengganggu keseimbangan. Ya, jadi terlalu banyak makan itu salah, terlalu sedikit makan pun itu salah. Untuk mencapai sehatnya, salah satu kuncinya menurut saya kita kembalikan kepada dasar dari makhluk hidup. Dia bergerak. Artinya kalau bisa kita masukkan, tubuh manusia itu harus mengolah raganya. Mengolah raganya bukan hanya harus kayak olahraga yang kayak kebanyakan sekarang, harus lari, paling tidak bergerak. Kita melakukan aktivitas yang sifatnya rutin, itu pun ada masuk dalam kategori mengolah raga. Nah, setelah itu juga kita selain bergerak juga kita membutuhkan nutrisi, artinya makan makanan yang berasal dari alami, yang sifatnya alami, untuk membentuk tubuh ini juga supaya tidak menjadi mutasi-mutasi genetik yang bisa justru menggerogoti tubuh kita sendiri. Penyakit degeneratif itu yang saya katakan tadi banyak sekali di Indonesia, ya seperti jantung, kanker dan sebagainya. Itu adalah penyakit yang bukan dari invasi dari zat asing, bukan dari bakteri, bukan dari virus, tapi justru karena kita salah dalam maintenance pola tubuh kita sendiri. Nah, kembali lagi,
segala sesuatunya untuk mencapai kata titik sehat itu tadi, maka kita harus menjaga keseimbangannya. Iya, baik itu secara jasmani maupun rohani, makanan, cairannya, kapan kita butuh makan dan kapan kita tidak butuh makan. Tidak selamanya kita butuh makan terus, karena hidup ini bukan hanya makan, bukan tentang makan. Begitu. Selanjutnya Bang, ada pesan-pesan apa lagi nih Bang untuk masyarakat Indonesia khususnya provinsi? Kalau saya secara pribadi ya, saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada minimal untuk diri saya sendirilah yang selama ini saya terapkan adalah saya selalu mencoba bagaimana segala sesuatu yang memasukkan dalam tubuh saya ini adalah sesuatu yang berasal langsung dari alam. Nah, kalau mungkin kita suka perhatikan bersama belakangan ini, dalam era sekarang ini, dalam era yang katanya semakin modern ini, justru yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah sesuatu makanan aja yang proses pembuatannya panjang sekali. Saya cuma ngasih penandaian satu. Kenapa kok zamannya mbah-mbah kita, umur mereka tuh rata-rata di atas 80 tahun. Rata-rata, tidak semuanya. Tapi mulai ke arah sini, itu usia semakin pendek, usia hidup itu. Ada apa? Salah satunya yang mungkin bisa dianalisis tentang faktor apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Contoh, yang saya katakan tadi istilah semakin panjang proses kita hamburger itu kan ada sausnya, ada mayonesnya, ada rotinya. Sebenarnya kan dasarnya itu mungkin dari daging, dari bawang, dari terigu, dari tomat, misalnya begitu. Tapi dengan sebuah proses-proses panjang yang tomatnya harus dibuat ini dulu, dibikin dulu, terus bawangnya harus diginiin dulu. Rotinya itu berasal sebelumnya dari tepung terigu itu berasalnya darinya sebelumnya misalnya singkong, misalnya begitu kan. Nah, proses panjang singkong itu ya sehingga jadi bisa menjadi roti, sehingga dicampurkan jadi daging yang diolah dan sebagainya. Akhirnya begitu dimakan, dimasukkan ke dalam tubuh ini sulit untuk mengidentifikasi makanan tersebut. Sementara dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu, kalau mau makan karbohidrat, kenapa harus roti kalau ada singkongnya langsung? Cuma sekedar langsung dibakar misalnya, atau mungkin langsung digoreng aja dan begitu. Jadi prosesnya pendek, langsung diperkenalkan ke dalam tubuh, dimasukkan, maka tubuh pun menerimanya nggak begitu berat, nggak begitu rumit tubuh kitanya untuk mencerna segala sesuatunya. Nah, sekarang banyak sekali bumbu-bumbu yang kita nggak jelas, prosesnya panjang-panjang semua, yang begitu masuk ke dalam tubuh pasti juga susah untuk dicernanya. Ajak kepada masyarakat, minimal saya mengajak diri saya sendiri untuk mampu bagaimana caranya menjaga keseimbangan pikiran dari sisi rohani dan juga bagaimana menjaga keseimbangan makanan dari sisi jasmani. Supaya apa? Terbentuk keseimbangan antara jasmani, rohani, dan segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, baik itu bentuknya makanan ataupun pikiran, cukup sesuai kebutuhan porsinya saja dalam rangka menjaga sehat tubuh kita. Ini tuh. Mungkin selanjutnya ada tambahan lagi Pak. Ya, sebenarnya begini. Ini sekali lagi saya pribadi, saya masih senang belum selesai diri saya ini untuk mengupas segala sesuatu yang banyak dipesankan atau yang diwariskan dalam bentuk sebuah kebudayaan, baik itu dari pola hidup yang menuju sehat dan sebagainya, dari warisan leluhur-leluhur kita Nusantara ini. Nah, itu yang saya mengajak, mungkin kalau misalnya di sini ada mungkin peneliti atau mungkin ilmuwan dan sebagainya, kenapa nggak kita coba mengelaborasikan segala sesuatu yang pernah diwariskan dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang kebaikan, dari sudut pandang apanya, apapun itu dalam bentuk warisan budaya ataupun kebiasaan atau bahasa atau habitual apapun dari leluhur-leluhur kita. Karena tidak mungkin itu diwariskan kalau tidak ada maksud dan tujuan yang baik terhadap kita semua. Nah, jadi itu penting sekali, karena kita terlalu banyak mungkin mengambil literatur atau mungkin jurnal-jurnal kesehatan selalu yang berasalnya dari luar, tapi kita sendiri nggak ngerti tentang apa yang dulu diwariskan, apa yang tujuannya itu dilakukan, dibudayakan sehingga itu menjadi sebuah budaya. Padahal itu tujuannya saya yakin sekali, kalau itu masih membudaya dari mungkin ratusan tahun sebelumnya memang sudah dibudayakan,
tidak mungkin abadi kalau bukan tujuannya baik. Kalau tujuannya buruk pasti sudah selesai, sudah hilang, musnah. Pasti ada unsur kebaikannya yang kita sebagai anak bangsa, saya pada khususnya belum selesai untuk membreakdown kembali pemaknaan hakikat-hakikat untuk kesehatan, untuk ilmu politik, mungkin untuk ilmu hukum, sosial dan lain sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Itu semua punya makna yang sangat luas. Nah, itu buat saya pribadi yang belum selesai saya mengkajinya lagi. Mungkin begitu. Baik pemirsa Monitor TV, itulah penjelasan dari Dr. JH mengenai pola hidup sehat. Sekali lagi terima kasih nih Ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah Monitor TV melaporkan.